Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devi Setia Putri, dosen dari Institut Teknologi Kesehatan dan Cendekia Utama Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Home base saya sendiri berada di Prodi S1 Keperawatan ITKes Cendekia Utama Kudus, di mana rumpun ilmu saya merupakan ilmu keperawatan. Bidang ilmu yang saya ampu meliputi keperawatan medikal bedah 1, keperawatan medikal bedah 2, dan keperawatan medikal bedah 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah 2, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan diikuti oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini dengan metode team teaching, di mana mata kuliah ini akan diampu lebih dari satu dosen. Deskripsi dari mata kuliah keperawatan medikal bedah sendiri, di mana mata ajar ini merupakan mata ajar dengan fokus pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, sistem imunologi pencernaan maupun sistem perkemihan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, sistem imunologi, pencernaan, serta sistem perkemihan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, farmakologi, dan bedah. Lingkup bahasan sendiri meliputi dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi keperawatan terhadap klien. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami anatomi, fisiologi, biokimia terkait dari sistem endokrin, imunologi, pencernaan, serta sistem perkemihan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami patofisiologi berkaitan pada gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, serta sistem perkemihan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat asuhan keperawatan meliputi dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi keperawatan secara komprehensif yang meliputi sistem endokrin, imunologi, pencernaan, serta sistem perkemihan. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu meliputi anatomi, kemudian fisiologi dari sistem endokrin, sistem imun, sistem pencernaan maupun sistem perkemihan. Yang kedua yaitu patofisiologi dari sistem endokrin, imunologi, pencernaan, serta gangguan sistem perkemihan. Yang ketiga yaitu asuhan keperawatan dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, serta evaluasi keperawatan. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode hibrid, di mana yang pertama saya biasanya menggunakan perkuliahan secara offline, di mana luring atau menggunakan tatap muka di kelas. Kemudian yang kedua, saya menggunakan metode online atau daring. Biasanya saya menggunakan metode Zoom, kemudian Google Meet, kemudian menggunakan e-learning yang sudah disediakan oleh ITKes Cendekia Utama Kudus, atau menggunakan WhatsApp group. Metode pembelajaran yang saya lakukan meliputi yang pertama yaitu ceramah, di mana menyampaikan materi pada pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode SGD atau Small Group Discussion, di mana di situ biasanya saya meminta mahasiswa untuk membuat kelompok kecil untuk menyelesaikan kasus yang diberikan pada pertemuan tersebut. Tahapan pembelajaran sendiri yang pertama yaitu sesi pembukaan, kemudian yang kedua yaitu ceramah, yaitu menyampaikan materi pada pertemuan tersebut. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab atau sesi diskusi apabila masih ada mahasiswa yang belum memahami berkaitan dengan materi pada hari tersebut. Kemudian berikutnya adalah kuis atau mungkin penugasan, kemudian yang terakhir adalah penutup. Terkait dengan sistem penilaian sendiri, sesuai dengan kotak perkuliahan atau rencana pembelajaran semester yang sudah disampaikan di awal kepada mahasiswa, meliputi ujian tengah semester sebesar dengan bobot 30%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 40%, kemudian tugas yaitu dengan bobot 20%, serta lain-lain yaitu meliputi keaktifan maupun kehadiran mahasiswa yaitu 10%. Terkait dengan sistem penilaian ini, mahasiswa bisa melakukan monitoring menggunakan sistem informasi akademik atau SISWO yang sudah dimiliki oleh ITKes Cendekia Utama Kudus.
di mana dosen setiap akhir semester nanti akan melakukan input berkaitan dengan nilai. Dosen akan melakukan input pada SIMA atau Sistem Informasi Monitoring Akademik, kemudian mahasiswa nanti akan melakukan monitoring pada SIAM atau Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Demikian deskripsi singkat mengenai pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Berikutnya akan ditampilkan tentang video pembelajaran saya dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 pada pertemuan ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan pertemuan kita pada siang hari ini, jika disesuaikan dengan kontrak perkuliahan atau rencana pembelajaran semester, pada siang hari ini kita masuk di pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 itu tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik ya. Masih sehat? Semangat? Semangat ya. Oke, apalagi di jam yang crowded seperti ini ya. Jam 1 waktunya tidur, waktunya ngantuk, tapi kita belajar ya. Oke. Mungkin sebelum kita memulai agenda kita pada siang hari ini, monggo silakan kelas ya bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Monggo bisa dipimpin untuk berdoa dulu. Perhatian, sebelum mulai pembelajaran kuliah pada siang hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Kita masuk ke asuhan keperawatan pasien dengan gagal ginjal kronik ya. Baik, sebelum saya masuk ke tentang menjelaskan tentang gagal ginjal kronik, mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu ya. Ada yang pernah kemarin pengalaman di rumah sakit atau di klinik ya? Kebetulan kemarin semester 3, kebetulan ini semester 4, semester 3 itu kemarin kalian sudah ada pengalaman ya, praktek di klinik. Ada yang pernah ketemu pasien dengan gagal ginjal kronik? Belum pernah terpapar ya berarti ya, sama sekali ya. Ketemu pasien GGK belum pernah ya, gagal ginjal. Oke, baik. Kalau tentang gagal ginjal kronik pernah nggak mendengar apa sih gagal ginjal kronis? Mungkin kalau orang awam sering dengar itu gagal ginjal ya, nggak gagal ginjal kronis ya. Gagal ginjal itu apa sih? Ada yang pernah mendengar? Mungkin apa ya gitu? Kira-kira apa gitu? Angkat tangan boleh? Oke, Mas. Siapa namanya? Bisa berdiri? Oke. Siapa tadi, Mas? Nama saya Faris. Faris. Oke, Mas Faris ya. Gagal ginjal kronis itu adalah penyakit pada ginjal yang sudah lama. Penyakit pada ginjal yang sudah lama. Oke, baik, terima kasih. Mas Faris bisa duduk. Oke, kira-kira apa lagi nih selain tadi yang disampaikan Mas Faris, sepengetahuan kalian? Oke, nggak harus benar kan, gitu kan? Yang namanya kita baru belajar kan nggak harus betul, gitu ya. Yuk, angkat tangan satu, boleh. Paling belakang, monggo. Atau siapa? Ya, monggo Mas. Apa sih gagal ginjal kronis itu apa ya? Ketika ginjal mengalami kerusakan yang berlangsung lama, Bu. Ginjal mengalami kerusakan yang berlangsung lama. Oke, baik. Bisa, makasih ya. Namanya siapa dulu? Jovan. Oke, Jovan. Oke, good ya Mas Jovan ya. Jadi ginjal itu mengalami kerusakan dalam kurun waktu yang lama ya, kronis gitu ya. Oke, kita masuk. Jadi saya selalu mengingatkan mahasiswa bahwa setiap kita mau belajar tentang keperawatan medikal bedah atau sebuah penyakit, maka kita harus mengingat tentang anatomi fisiologi ya. Gitu ya, kita merecall lagi anatomi fisiologi. Jadi kita mengingat anatomi fisiologi ginjal ya. Jadi di ginjal itu ada beberapa komponen ya. Salah satunya yang pertama adalah kulit ginjal atau korteks ya. Korteks itu fungsinya apa sih gitu ya. Jadi di ginjal ada namanya unit yang paling kecil ya. Kalau dulu masih mengingat pelajaran anatomi fisiologi, ginjal itu ada unit yang paling kecil namanya adalah nefron. Itu adalah unit terkecil dari ginjal. Nefron letaknya di mana? Di korteks ya.
yang terdapat nefron sebanyak 1 sampai 1,5 juta yang bertugas untuk menyaring darah karena memiliki kapiler-kapiler atau pembuluh-pembuluh darah yang tersusun secara bergumpal yang disebut dengan glomerulus ya. Jadi kalau kita mengingat ginjal, kita ingat nefron adalah unit paling terkecil dari ginjal. Kemudian yang kita ingat-ingat lagi adalah glomerulus, karena masalah berkaitan ginjal itu nanti yang bermasalah adalah GFR ya, glomerulus filtrasi rate. Yang kedua ada sumsum ginjal atau medula. Jadi di bawah itu ada korteks, atasnya ada medula ya. Sumsum ginjal atau medula terdapat piramid renal yang dasarnya menghadap ke korteks, jadi dekat dengan korteks ya, dan puncak itu namanya apex ya. Puncaknya itu mengarah ke bagian dalam ginjal. Di antara bagian piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna renal yang menjadi tempat berkumpulnya ribuan pembuluh-pembuluh halus yang mengangkut urin hasil penyaringan darah. Jadi kalau fungsi dari ginjal, fungsinya apa? Filtrasi, adalah menyaring, ya kan? Ini ingat ya, filtrasi adalah penyaringan darah. Kemudian yang ketiga, rongga ginjal atau pelvis renalis merupakan ujung. Jadi ada pelvis tuh ya, ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong yang lebar. Ya kan, kita lihat bentuknya seperti corong ya. Pelvis renalis ini bercabang menjadi 2 atau 3, disebut dengan kaliks ya. Jadi ada kaliks tuh ada 2, ada kaliks mayor dan ada kaliks minor. Kita mengingat kembali ya, masing-masing membentuk beberapa kaliks minor yang akan menampung urin yang keluar dari papila. Jadi urin itu akan dikeluarkan. Ingat lagi, ketika tubuh itu mengeluarkan, ginjal itu fungsinya mengeluarkan, artinya apa? Ekskresi atau sekresi ya. Jadi mengeluarkan. Jadi selain filtrasi, absorpsi, menyerap kembali, dia juga ada fungsi sebagai sekresi, artinya mengeluarkan, ya kan? Sekresi dari kaliks minor urin ke kaliks mayor, lalu ke pelvis renis ya, kemudian ke ureter hingga akhirnya ditampung di vesika urinaria ya. Jadi kita sembari mengingat kembali anatomi fisiologi ginjal. Karena sebelum kita belajar tentang penyakit gagal ginjal, kok iso ginjal itu gagal ya kan? Maka kita harus tahu dulu tempatnya di mana, fungsi dari ginjalnya itu apa gitu ya. Oke. Nah, ini kita masuk tadi yang sudah disampaikan teman-teman ya, gagal ginjal itu apa sih gitu ya. Gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan fungsi ginjal yang irreversibel. Irreversibel itu artinya tidak bisa diubah ya. Pada suatu derajat yang memerlukan TPG, terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis atau transplantasi ginjal. Jadi pasien-pasien dengan gagal ginjal dia akan menjalani yang namanya hemodialisa atau dialisis. Kalau orang awam sering bilang itu adalah cuci darah ya, atau mungkin bisa dilakukan transplant ginjal, berarti harus mendapatkan donor ginjal ya, karena dilakukan transplantasi ginjal. Gagal ginjal kronis atau chronic renal failure ya, failure adalah kerusakan ginjal progresif yang berakibat fatal yang ditandai dengan uremia. Ini yang perlu diingat ya, kalau pasien gagal ginjal tuh yang diingat adalah uremia. Uremia adalah urea atau ureum yang sering kita dengar ya, dan limbah nitrogen lainnya yang beredar di dalam darah ya, serta komplikasinya jika tidak dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal. Nah, kemudian gagal ginjal sendiri itu ada perjalanan klinisnya atau ada klasifikasinya. Tadi saya sudah sering sampaikan bahwa anatomi ginjal yang perlu diingat fungsi dari nefron ya, ada glomerulus ya, karena berkaitan dengan stadium dari gagal ginjal. Stadium 1 terkait dengan penurunan cadangan ginjal. Jadi stadium 1 itu statusnya baru menurun aja ya, berupa kreatinin, serum dan kadar bun itu masih normal, akan tetapi penderita itu asimptom. Artinya asimptom apa? Tanpa gejala, betul ya. Gangguan fungsi ginjal hanya dapat diketahui dengan tes pemekatan kemih dan tes GFR atau tes glomerulofiltrasi rate ya. Dia akan menilai berapa persen fungsi dari glomerulusnya ya. Jadi pada stadium pertama, stadium 1 biasanya rata-rata pasiennya nggak merasakan tuh kalau sudah mengalami gagal ginjal. Karena apa? Asimptom. Asimptom berarti dia nggak merasakan gejala apa-apa gitu kan. Kemudian stadium yang kedua terjadi insufisiensi ginjal ya.
lebih dari 75% jaringan yang berfungsi telah rusak. Jadi glomerulusnya itu lebih dari 75% rusak. Maka GFR besarnya itu hanya 25% dari normalnya. Ya, kadar bun dan kreatinin serum mulai meningkat dari normal. Ya, kemudian pasiennya akan mengalami yang namanya nokturia. Apa itu nokturia? Apa nokturia? Ada yang pernah mendengar? Nokturia BAK di malam hari, ya. Jadi pasiennya nanti akan mengalami nokturia sampai 700 mili akibat dari kegagalan pemekatan yang mulai timbul. Ya, karena bermasalah sudah, ya. Stadium yang terakhir atau stage akhir ini sudah terjadi yang namanya uremia atau sindrom uremik. Ya. 90% massa nefron sudah rusak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa unit terkecil dari bagian ginjal yang paling penting adalah nefron, ya. GFR hanya 10% dari keadaan normal, berarti fungsi dari glomerulusnya itu cuma 10% gitu dari 100%. Ya, kemudian terjadi oliguri karena kegagalan glomerulus dan terjadi sindrom uremik, ya, tingginya urea di dalam darah. Nah, di sini kita masuk ke patofisiologi, ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang penyakit, maka kita harus tahu terkait dengan perjalanan penyakitnya, ya. Jadi kita ingat lagi anatomi fisiologi sambil kita mengingat berkaitan dengan fungsi-fungsi dari ginjal tadi, apakah terganggu atau tidak, karena kita harus tahu gitu dari anatomi fisiologinya dulu gitu, ya. Nah, ketika pada pasien gagal ginjal, di sini tadi saya sampaikan bahwa akan mengalami yang namanya penurunan fungsi ginjal yang sifatnya adalah progresif. Apa arti progresif? Terus menerus, ya, terus menerus. Jadi penurunan fungsi ginjal itu akan terus menerus, ya, secara progresif dan irreversible. Jadi nggak bisa dirubah. Nek rusak ya rusak, ya. Dengan berbagai etiologi atau masalah yang menyebabkan seluruh nefronnya itu akan hancur. Padahal nefron itu adalah unit yang paling kecil dan yang paling penting di bagian ginjal, ya. Ketika fase awal terjadi kerusakan nefron yang akhirnya mengakibatkan ginjal itu nggak berfungsi dengan baik, ya, maka terjadi proses kompensasi dari nefron yang tersisa. Jadi nefronnya rusak, akhirnya nefron yang tersisa itu yang berfungsi, ya kan? Kemudian, namun hal ini dapat memicu beban kerja dari glomerulus, ya, glomerulus yang tersisa. Dan arteri-arteri kecil itu akan mengalami peningkatan. Karena apa? Yang awalnya 100%, nefronnya cuma jadi sekian persen aja. Maka kira-kira untuk mencukupi kompensasi dari tubuh, dia akan bekerja lebih keras tidak? Bekerja lebih keras, ya. Dampak dari peningkatan beban kerja tersebut akhirnya terjadi fibrosis dan sklerosis glomerulus yang dampaknya akan terjadi kerusakan nefron sehingga terjadi yang namanya penurunan fungsi ginjal sehingga pasien akan mengalami yang namanya gagal ginjal kronis. Kemudian ya terjadi penurunan GFR, maka ginjal memiliki cadangan fungsional dalam jumlah yang sedikit dan akhirnya menjadi uremik yang dipicu oleh adanya infeksi, ada obstruksi, kemudian ada penggunaan obat yang nefrotoksik, ya, jadi toksik terhadap nefron, atau juga keadaan katabolik yang berhubungan dengan peningkatan kadar produk darah nitrogen urea darah. Uremia disebabkan oleh efek toksik dari sisa metabolisme yang diekskresikan ginjal seperti metabolisme protein, yaitu produk yang mengandung nitrogen, peningkatan produksi hormon, ya, atau kehilangan produksi eritropoietin, ya. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan etiologi, ya, etiologi dari gagal ginjal, ya. Jadi etiologinya macam-macam, ada glomerulus, tubular vaskular ginjal itu bermasalah, ya. Kemudian ada infeksi atau penyakit vaskuler sistemik, adalah contohnya adalah hipertensi tadi, ya, itu penyakit vaskuler, sehingga di situ menyebabkan terjadinya disfungsi ginjal. Ketika ginjal disfungsi, akhirnya apa yang terjadi? Penurunan laju glomerulus, ya. Laju glomerulus artinya glomerulofiltrasi rate atau GFR, ya. GFR ini menyebabkan apa? Ya, kreatinin, asam urat, fosfor berakumulasi, mengumpul di dalam darah. Karena fungsi sekresi tadi nggak bisa, ya, bermasalah, berkumpul di dalam darah. Akhirnya terjadi yang namanya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Ya, berarti kan yang harusnya elektrolit
gasnya keluar berarti akhirnya numpuk semua ya di dalam tubuh ya. Sehingga di situ kehilangan fungsi ekskresi ginjal, terjadi kegagalan reproduksi eritropoietin. Apa itu eritropoietin? Ada yang pernah mendengar? Eritropoietin, kayaknya saya sering singgung. Eritropoietin, lupa. Eritropoietin adalah yang memproduksi sel darah merah. Perhatikan, saya sering sampaikan bahwa intoleransi aktivitas selalu muncul ketika pasien mempunyai masalah berkaitan dengan suplai oksigen ya. Berarti ketika terjadi anemia, penurunan hemoglobin ya, padahal kita tahu hemoglobin berikatan dengan oksigen, berarti ketika kadar Hb-nya turun maka muncul diagnosa intoleransi aktivitas ya. Biasanya memicu pasiennya sesak nafas karena oksigennya kan kurang ya kan. Kemudian ya berikutnya adalah terjadi gangguan imun ya, sistem imunnya menurun sehingga bisa terjadi resiko infeksi ya. Gangguan reproduksi juga akan bermasalah ketika terjadi kehilangan fungsi dari ekskresi ginjal ya, sehingga di situ nanti akan terjadi penurunan libido atau gairah seks ya. Mohon maaf, ini bukan tabu tapi saya sampaikan bahwa pada pasien gagal ginjal memang akan bermasalah berkaitan dengan penurunan libido ya, sehingga nanti muncul masalah penurunan seksualitas ya. Kemudian tadi saya sampaikan ada penurunan absorpsi kalsium, yang harusnya kalsium itu diserap, akhirnya kalsium itu nggak ada diabsorpsi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hipokalsemia. Hipo artinya kekurangan, sehingga terjadi osteodystrofi tadi saya sampaikan, osteodystrofi ginjal. Kita kembali lagi, jadi tadi sudah saya jelaskan ya berkaitan dengan materi gagal ginjal kronik. Di sini sekarang saya ada kuis ya. Kuis yang pertama ya, silakan nanti mahasiswa bisa angkat tangan ya yang mungkin bisa menjawab. Apa yang dimaksud dengan korteks dan apa sih fungsinya dari korteks? Monggo, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Oke, bisa berdiri. Siapa Dek namanya? Perkenalkan, saya Bisa di bawah. Deswita Oktaviani. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Devi ya. Jadi kulit ginjal atau kita sebut dengan korteks yang terdapat nefron itu sebanyak 1 sampai 1,5 juta. Nah, untuk fungsinya atau tugasnya sendiri tentu saja untuk menyaring darah karena memiliki kapiler-kapiler darah atau pembuluh-pembuluh darah yang tersusun secara bergumpal atau bisa kita sebut dengan glomerulus. Terima kasih. Oke, good. Makasih Adik ya. Oke, kita masih ada satu diskusi lagi yaitu case study. Saya berikan kasus ya sebagai trigger karena nanti saat praktek klinik di rumah sakit harapan mahasiswa adalah bisa membuat asuhan keperawatan ya. Jadi asuhan keperawatan itu salah satunya adalah mengkaji, tadi karena kita sudah belajar pengkajian, menentukan diagnosa ya seperti kasus ini sampai nanti di proses evaluasi keperawatan ya. Di sini ada kasus diskusi case study seorang laki-laki usia 67 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam, di mana hasil pengkajian didapatkan data pasien tidak bisa bicara dan kesulitan menelan ya, kemudian bibirnya kering, turgor kulitnya jelek, pasien nggak mau minum sejak 8 jam yang lalu. Nah, produksi urinnya cuma 80 cc ya dalam 8 jam ya, berarti dalam satu shift itu cuma 80 cc ya kan. Kemudian tekanan darahnya perhatikan 180 per 90 ya kan, 180 per 95 mm higro. Kemudian frekuensinya nadi itu 90 kali per menit, suhunya itu 39 derajat Celcius, nafasnya 19 kali per menit ya, frekuensi nafas. Apakah masalah prioritas pada pasien? Ya, yang pertama pilihannya resiko gangguan perfusi, komunikasi verbal, masalah kekurangan volume cairan, gangguan mobilitas fisik atau penurunan curah jantung. Ya, ini kasus, silakan siapa yang bisa menjawab dan bisa diberikan alasannya gitu ya. Kenapa kok ngambilnya milihnya diagnosa itu gitu ya. Oke? Yuk, good, angkat tangan. Ya, monggo Mbak, nama? Bisa berdiri? Oke. Ya, namanya? Di bawah? Oke. Perkenalkan, nama saya Aprilia. Di sini Ya. saya ingin menjawab diagnosa yang muncul yaitu kekurangan volume cairan karena dari data pasien didapatkan pasien kesulitan menelan, bibir kering, tugor kulit jelek, pasien tidak mau minum sejak 8 jam yang lalu. Produksi urin 80 cc dalam 8 jam. Oke, ya baik, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan buat temennya. Oke, kira-kira ada
ada yang memiliki analisis yang lain tidak selain volume cairan, kekurangan volume cairan? Ada? Kira-kira yang berpikiran yang lain selain volume cairan? Ya, sering sekali kalau misalkan ada penugasan ya UTS atau tugas-tugas itu seringnya adalah e-learningnya adalah berupa kasus. Karena apa? Sebagai trigger supaya kalian itu paham sebenarnya kasus ini tujuannya apa? Supaya bisa berpikir kritis atau analisis ya, bahwa kita tahu dari kasusnya itu kita lihat ya bahwa perhatikan kalau kasus seperti ini, kalau misalkan datanya hanya muncul satu kali jangan diambil. Ya, itu triknya dulu seperti itu. Kesulitan bicara, oh berarti kerusakan komunikasi verbal misalkan. Tapi kesulitan berbicara dan kesulitan menelan itu hanya muncul 2. Kita cari data yang lebih banyak, ya. Kemudian resiko gangguan perfusi jaringan cerebral Bu ini, gitu kan. Karena apa? Tensinya 180/95. Berarti ini resiko perfusi, masalah berkaitan dengan perfusi di jaringan bermasalah. Ingat, tensinya hanya muncul satu. Datanya yang berkaitan perfusi jaringan cerebral itu hanya muncul 1, sehingga kalau hanya 1 tuh jangan dipilih, gitu kan. Itu caranya. Karena apa? Semua jawabannya akan muncul. Itu tujuannya untuk mengecoh, gitu ya. Kemudian berikutnya turgor kulit pasien jelek, ya kan. Kemudian ada penurunan produksi urin 80 cc, tidak mau minum sejak 8 jam. Ada hipertermi 39 derajat Celcius itu hipertermi ya. Pasiennya berarti demam. Tapi tidak ada pilihannya, ya. Barangkali nanti mengecoh gitu kan, hipertermia itu bisa, tapi hanya muncul satu data 39 derajat Celcius. Perhatikan, kita harus melihat data yang paling banyak muncul. Ya, kalau misalkan itu hanya sedikit, ya jangan diambil itu pilihannya. Frekuensi nafas berarti masih normal, karena normalnya 16 sampai 20 kali per menit. Berarti jawabannya adalah kalau penurunan curah jantung data kurang mendukung. Karena kalau curah jantung itu yang bermasalah adalah cardiac output, ya berarti ada ejeksi fraksi. Ya, mungkin dia akan mengalami penurunan sekian persen, pasiennya sesak nafas ya. Di sini tidak ada sesak nafas. Gangguan mobil ya, mobilitas fisik, tidak ada yang menunjukkan data ke arah sana, maka cenderung ke poin yang C, kekurangan volume cairan. Ya, biarpun bisa juga pasiennya mengalami kelebihan misalkan ya pada pasien GGK. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah di akhir. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya, baik. Kalau misalkan cukup ya, mohon izin ya untuk saya mengakhiri ya agenda perkuliahan kita pada sore hari ini ya. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.